Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran daring yang kali ini berjudul tentang bagian-bagian kata. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, setelah anak-anak menyaksikan video atau membaca buku halaman 53, anak-anak dapat mengetahui bagian-bagian kata dengan baik dan benar. Silahkan simak videonya. Ya, kali ini kita akan membahas pembelajaran 3, buku tema 4C, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, ini nanti kita akan bahas yaitu tentang bagian-bagian kata ya. Dan bisa kalian lihat di halaman 53, ayo mengamati. Yuk, silahkan dilihat bukunya, ayo mengamati. Nah, di gambar itu ada 3 gambar ya, kata, kodok, dan salamander. Nah, Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam. Ada hewan yang termasuk mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, ataupun serangga. Nah, coba kalian amati gambar ini atau gambar yang ada di buku halaman 53. Hewan di atas atau hewan ini yang kalian amati adalah disebut hewan amfibi. Apa yang dimaksud dengan hewan amfibi? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Kemudian contoh hewan amfibi lainnya yang kamu ketahui nanti bisa kalian cari sendiri ya. Terus kemudian bagaimana ciri-ciri hewan amfibi ini kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Silahkan anak-anak terus simak ya penjelasan dari Bu Guru. Mudah-mudahan nanti dapat bisa menjelaskan lebih detail lagi. Nah, pengertian dari hewan amfibi. Amfibi atau amfibia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yakni amfi yang berarti 2, bios yang berarti hidup. Hewan amfibi atau amfibia merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di 2 alam, yakni hewan yang hidup di air dan di darat ya. Jadi hewan yang hidup di air dan di darat. Ciri-cirinya seperti apa hewan amfibi? Yang pertama, mampu hidup di darat maupun di air, memiliki kelembaban kulit yang tinggi, tubuhnya tidak tertutup oleh rambut, berpori, memiliki kelenjar racun dan lendir pada kulit, memiliki selaput pada kaki. Ya, nanti untuk selaput pada kaki akan dijelaskan di bagian-bagian fungsi bagian-bagian dari kata ya. Terus silahkan simak ya. Kemudian cirinya apalagi? Ukuran anggota badan bagian depan lebih kecil dibanding pada anggota badan bagian belakang. Sistem peredaran darah yang tertutup. Vertebrata yang mengalami proses metamorfosis lengkap, berdarah dingin, memiliki jantung yang terdiri dari 3 ruang, 2 atrium dan satu ventrikel, meletakkan telur di atas air atau di daerah yang lembab dan dibuahi secara eksternal ya. Nah, itu dia tadi ciri-cirinya. Kemudian contohnya, yaitu contoh
amfibi. Kata kodok, salamander, axolotl, Cecilia. Ya, ini dia adalah contoh hewan amfibi. Ya. Kemudian, kita perhatikan lagi ya. Di sini selain dari hewan amfibi yang hidup di dua alam ya, air dan darat, yaitu adalah apa? Iya, dia adalah buaya dan kura-kura ya, hidup di dua alam tetapi bukan termasuk hewan amfibi. Ya, itu dia adalah kura-kura dan buaya. Ya. Sudah jelas ya, insya Allah ya. Ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ya. Nah, kita lanjut ke bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ya, yang kita akan bahas kata yang pertama yaitu mata. Kemudian nostril, timpani atau pendengaran, jari, kaki depan. Nah, kaki depan ini lebih kecil ya, lebih pendek ya dibanding dengan kaki belakangnya yang lebih panjang ya. Kemudian selaput, kepala, punggung, perut, kaki belakang dan kaki berselaput ya. Kaki berselaput. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan untuk kaki berselaput ini ya, tentang fungsinya nanti kita akan jelaskan ya. Nah, ini dia fungsi bagian tubuh katak. Yang pertama mata. Mata fungsinya untuk melihat lebih baik dan memudahkan untuk melihat ke segala arah. Kemudian kaki fungsinya sebagai alat dalam bergerak. Pola gerakan yang dibentuk oleh kaki pada katak ini ketika di daratan adalah melompat. Adapun ketika katak berada di wilayah perairan, maka pola gerakan kaki tersebut adalah berenang ya. Jadi ketika dia kataknya itu berada di daratan, ia melompat-lompat ya. Kemudian ketika berada di wilayah perairan, pola gerakannya itu adalah berenang ya. Itu ya. Kemudian mulut ya. Fungsinya untuk makan. Kemudian apalagi? Untuk sebagai indera pendengaran ya. Jadi lidahnya katak ini ya, lidah katak ini menjulur ya, menjulur untuk menangkap mangsanya ya. Nah, untuk menangkap mangsanya kemudian dimakannya. Nah, selanjutnya adalah fungsi kulit ya, yaitu kulit untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar dan sebagai alat pernapasan. Nah, untuk alat pernapasan katak ini ya, sistemnya itu pada katak berubah-ubah seiring dengan tahap metamorfosisnya. Pada saat katak masih dalam bentuk berudu, alat pernapasannya adalah insang luar. Kemudian saat berudu berubah menjadi katak muda ya. Kemudian itu menggunakan insang luar ya. Nah, dan menjadi insang dalam, yang tadi luar menjadi dalam.
saat katak muda berubah jadi katak dewasa, alat pernapasan katak pun ikut berubah dari insang menjadi paru-paru, lapisan kulit, dan lapisan rongga mulut. Sistem pernapasan katak pada saat di darat sama dengan mamalia. Udara masuk melalui nostril atau rongga hidung. Kemudian udara tersebut masuk ke dalam rongga mulut dan berlanjut turun ke wilayah paru-paru. Gerakan udara pada katak ini tidak dibantu oleh diafragma, melainkan dibantu oleh gerakan mulut. Itulah sebabnya kita sering melihat bagian tenggorokan katak menggelembung. Ya, alat pernapasan katak lainnya adalah lapisan epitel yang ada pada dinding rongga mulut. Terdapat kapiler pembuluh darah pada lapisan ini. Pada rongga mulut, udara langsung berdifusi di lapisan mulut dan hanya sedikit pada udara yang dikirim ke paru-paru. Sementara itu, pernapasan melalui kulit dilakukan katak utamanya saat berada di perairan. Ya, jadi katak memiliki 4 alat pernapasan, tetapi yang sering digunakan katak utamanya itu menggunakan yaitu kulit dan paru-parunya, ya. Insya Allah sudah paham ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Nah, untuk kulit katak dilengkapi dengan kelenjar yang menghasilkan lendir agar permukaan kulit selalu basah, ya. Itu tadi fungsi kulit. Jadi ketika kulit ketika bernafas katak dewasa, ya bernafasnya dengan kulit dan paru-paru, ya. Nah, ketika masih berudu menggunakan insang. Nah, kulit katak sangat tipis, mengandung kapiler darah dan dilengkapi dengan kelenjar penghasil lendir di bagian dermis dan bawah kulit. Kemudian selaput kaki fungsinya untuk melakukan pergerakan yang lebih cepat jika di dalam air. Nah, selaput tersebut sangat membantu dalam renang yang cepat, tapi jika berada di daratan, selaput tersebut sangat membantu untuk melompat jauh dan tidak mudah terjebak jika berada di lumpur. Nah, itu ya, tadi kita telah simak bagian-bagian dari tubuh katak, ya. Bagian tubuh katak yang ada di halaman 53. Nanti kalian bisa kerjakan yang ada di halaman 54, ya. Bisa kalian kerjakan halaman 54, kemudian difoto dan dikirim ke classroom, ya. Insya Allah sudah mengerti ya. Ya, sekian saja penjelasan video kali ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.